Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bersama-sama hari ini mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan bagi kita hari ini, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu, karena kasih Tuhanlah kami saat ini bisa diperkenankan untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Berkatilah setiap saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini Tuhan Yesus, sehingga mereka semua memahami firman Tuhan pada saat ini, bahkan bisa melakukannya. Hamba-Mu yang Engkau pakai menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan firman hari ini Engkau berkati, sehingga apapun yang kami sampaikan hari ini memberkati setiap orang yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Matius 15 ayat 1 sampai yang ke-9 dengan tema beribadah dengan segenap hati. Nas firman Tuhan bagi kita pada saat ini, saya tidak akan membacakan semuanya, saya akan membacakan hanya satu ayat, yaitu Matius 15 ayatnya yang ke-8. Demikian bunyinya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus semasa hidupnya di bumi sebenarnya tidak banyak masalah dengan orang banyak. Tetapi yang paling sulit dihadapi oleh Tuhan adalah orang-orang sebangsanya sendiri, yakni golongan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka bukanlah orang yang biasa, tetapi golongan yang paham akan hukum Taurat. Seharusnya mereka mengerti apa yang dilakukan oleh Yesus datang ke dunia ini untuk menggenapi janji-janji Tuhan menyelamatkan kehidupan manusia. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Tidak salah ketika Yesus berkata bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Mereka tidak pernah absen mengikuti tata cara keagamaan. Tetapi Allah menyatakan Ia telah muak dengan apa yang mereka lakukan. Tubuh mereka memang ada di deretan kumpulan-kumpulan orang yang mempersembahkan korban. Tetapi yang menjadi masalah adalah hati mereka yang jauh dari Tuhan. Tidak ada kasih di dalam hati mereka. Inilah yang dilihat oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Jadi yang paling penting dalam Nasr berhadapkan bagi kita pada saat ini adalah bagaimana hati itu ditempatkan kepada Allah. Sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Sungguh-sungguh mengimani Allah itu sebagai Juru Selamat. Banyak orang Kristen yang hadir dalam setiap ibadah pada hari Minggu, hadir di dalam rumah-rumah atau rumah tangga. Tetapi yang menjadi masalah adalah apakah hati mereka dipenuhi dengan kasih? Apakah hati mereka pada saat itu selalu ada kerinduan datang kepada Allah, datang ke gereja, datang ke persekutuan rumah tangga dan sebagainya? Apakah mereka hanya menjalani sesuatu kebiasaan belaka ketika mereka datang beribadah? Apakah mereka hanya menjalankan rutinitas belaka ketika mereka melakukan ibadah? Sebagaimana Tuhan mempunyai masalah dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada saat ini, demikian juga Tuhan bermasalah dengan kita. Yang menjalani ibadah hanya di bibir, bukan dengan hati
yang tulus di hadapan Tuhan. Kita tidak akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi di dalam gereja. Kita tidak akan melihat kemuliaan Tuhan akan terjadi dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita. Apabila ibadah yang kita lakukan hanya melakukan percaya di bibir saja, tidak di hati yang tulus. Kita hanya mengatakan saya percaya, tidak melakukan firman Tuhan. Hati yang jauh dari Tuhan itu memerlukan pertobatan. Kita semua tahu bagaimana perasaan kita, hati kita ketika kita menghadapi Tuhan. Kita semua tahu bagaimana kondisi hati kita, pikiran kita ketika kita beribadah kepada Tuhan. Apakah pada suasana saat itu kita benar-benar merindukan Tuhan? Apakah kita dengan tulus datang kepada Tuhan? Apabila kita merindukan datang kepada Tuhan, tulus mempercayai Tuhan, yakin kemuliaan Tuhan selalu terjadi dalam kehidupan kita. Kita selalu melihat bagaimana kedahsyatan kemuliaan Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, pada suasana saat ini, kita sebagai orang yang sudah diselamatkan dengan sempurna, bagi kita harus beribadah dengan segenap hati. Kita percaya kepada Tuhan dengan seluruh hidup kita. Karena demikian, hidup kita ada dalam kasih dan berkat Allah yang luar biasa. Kita akan selalu mengalami, melihat kemuliaan Allah yang dahsyat dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kehidupan kita. Amin. Kita bersama-sama bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam sorga, Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas waktu kesempatan yang sangat berharga hari ini. Kami kembali bisa mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan pada saat ini. Kami sangat yakin percaya Tuhan memberikan kami pemahaman yang sangat luar biasa untuk mengerti firman ini. Bahkan bagaimana kami melakukan firman itu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Sehingga kehidupan kami selalu mendapatkan pujian dari Allah. Dan dengan demikian hidup ini selalu dalam kasih dan berkat Tuhan. Pada suasana saat ini Tuhan Yesus, kami ingin bersama-sama ingin berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, saudara-saudara kami yang mendengarkan pemberitaan firman pada saat ini. Berkatilah semua mereka Tuhan Yesus. Berkatilah segala harapan dan pekerjaan mereka. Terutama pada suasana saat ini semua kami Tuhan Yesus menghadapi kesulitan yang sangat luar biasa. Karena situasi pandemi COVID-19 ini. Kami sangat memohon Tuhan Yesus perlindungan dan kasih. Selalu Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Sehingga kami boleh beraktivitas dengan baik. Secara khusus dalam pelayanan kami Tuhan. Kami sangat yakin percaya Tuhan Yesus. Dalam setiap pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Pada suasana saat ini. Mampu memberikan kekuatan iman pengharapan. Bagi seluruh umat Tuhan yang percaya kepadamu. Bapa dalam surga Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga pada saat ini berdoa bagi setiap orang yang dalam keadaan sakit Engkau sembuhkan. Bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini berduka cita Engkau hiburkan. Bagi saudara-saudara kami pada saat ini Tuhan mengalami pergumulan yang sangat hebat. Karena terpapar COVID-19 ini Tuhan, lindungilah mereka. Kami yakin percaya dalam kasih-Mu mereka disembuhkan. Mereka kembali ke dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari dalam keadaan baik, sehat, tidak kurang apapun. Berkati semua tim medis yang selalu merawat semua pasien dengan baik. Berkati tim gugus yang berusaha memutuskan mata rantai COVID-19 ini sehingga mereka mampu melakukannya dengan baik. Pemerintahan kami dari pusat ke daerah ini secara Bertu Timur ini Engkau berkati sehingga apapun yang dilakukan oleh pemerintah kami memberikan damai sejahtera bagi semua masyarakat. Inilah doa dan harapan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.